terkait pengelolaan sumber belajar, gitu Pak Yo. Jadi diharapkan mahasiswa tidak hanya pengetahuannya tidak hanya berdasarkan hasil membaca buku saja, tidak, tetapi diharapkan berdasarkan hasil penelitian yang relevan yang disajikan oleh penelitinya. Ya, terima kasih ya Pak Yo, terima kasih juga untuk Mbak Reni, Mbak Yanti yang sudah memfasilitasi perkuliahan ini untuk mendatangkan penelitinya yang membahas tentang pengelolaan sumber belajar. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semua. Saya ingin memperkenalkan bahwa perkuliahan kita hari ini saya dengan seorang peneliti di bidang pengelolaan sumber belajar, dan peneliti tersebut memenuhi kualifikasi karena penelitiannya tentang pengelolaan sumber belajar, dan dia memenuhi kualifikasi S2. Jadi bukan penelitian S1 nih ya, penelitian skala S2 Bapak dan Ibu. Tujuannya untuk meningkatkan mutu perkuliahan ini gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, izin saya memperkenalkan diri, Bapak Yohanes Edi Purwanto SPD MPD adalah lulusan dari Magister Teknologi Pendidikan angkatan 2018. Beliau salah satu orang yang meneliti pengembangan pengelolaan sumber belajar di Bandar Lampung dan bertugas di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Bapak dan Ibu, mari kita simak perkuliahan dengan Pak Yohanes ini berbasis riset ya. Ini namanya perkuliahan berbasis hasil riset, Bapak dan Ibu. Inilah contoh perkuliahan berbasis riset yang mendatangkan penelitian. Baik, saya alumni Pascasarjana 2018. Kebetulan saya adalah Ketua Tim Kelompok Perumus Kerangka Dasar Pendidikan Anti Korupsi sebagai muatan lokal pendidikan wajib SMA dan SMK seprovinsi Lampung. Karena di Lampung baru tahun 2020 ada pelajaran baru muatan lokal, dan saya adalah ketua timnya dari mulai SD, SMP, dan SMA. Untuk SMA saya ketua timnya, untuk SD dan SMP saya narasumbernya sampai saat ini. Pengembangan model hipotetik pengelolaan perpustakaan tipe C sebagai pusat sumber belajar di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Bandar Lampung. Dan ini memotivasi saya karena banyak sekali masalah yang terjadi. Next, yang kedua Bu Reni. Yang kedua ini, yang ketiga, slide ketiga adalah jurnal saya, Development of Hypothetic Model of Type C, Library Management at Center of Learning Search at State Senior High School of Bandar Lampung. Ini ada di ISK Jurnal. Next, yang keempat Bu. Selama ini pengelolaan perpustakaan menengah Kota Bandar Lampung hanya berasal dari buku-buku peraturan kepala perpustakaan, yang artinya yang penting ada buku. Ya. Menurut Turki, memandang bahwa pusat sumber belajar atau Learning Research Center sebagai media center atau departemen yang menyiapkan fasilitas pendidikan untuk pelatihan berupa produksi, slide, beningan, video, film, dan sebagainya. Selain itu, PSB memberikan pelayanan penunjang seperti sirkulasi, peralatan audiovisual, penyajian program video, katalog, serta perpustakaan, dan sebagainya. Bapak Ibu, pusat sumber belajar itu ditinjau dari segi pendayagunaan AICT, yaitu Association for Education Communication Technology. Itu ada dua sumber. Yang pertama, sumber yang dirancang, yang sengaja dibuat untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian sengaja dibuat untuk pembelajaran tertentu. Sumber tersebut bisa dirancang ya berupa buku teks, buku paket, slide, film, video, dan sebagainya, radio. Yang kedua, sumber belajar yang tidak dirancang atau tradisional, yang tidak sengaja untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran. Jenis ini banyak sekali di sekeliling kita. Contohnya toko, ya, kemudian pasar, lingkungan sekitar kita, masyarakat, tokoh masyarakat, museum, atau mungkin salah satu dari rekan kita yang bisa dijadikan contoh. Kemudian konteks teknologi pendidikan, bahwa peran pusat sumber belajar sangat penting karena memfasilitasi kegiatan belajar secara individual, kelompok maupun klasikal yang dikelola seorang spesialis bidang teknologi pendidikan dan staf yang melaksanakan kegiatan terorganisir menyiapkan fasilitas pendidikan dan pelatihan. Jadi, organisasi pusat sumber belajar itu harus terorganisir. Kalau tidak terorganisir, dia belum bisa disebut dengan pusat sumber belajar. Dia disebut dengan pusat sumber belajar
yang tidak dirancang. Next, Bu. Ini adalah data dari SMA Negeri 14 dan SMA Negeri 9, ya, bahwa rendah sekali minat ke perpustakaan atau ke pusat sumber belajar. Bapak Ibu, salah satu yang harus kita mindset ubah, bahwa perpustakaan itu banyak yang terorganisir. Saya ambil salah satu contohnya adalah perpustakaan. Jadi kita harus bisa memindsetkan bahwa satu yang saya ambil perpustakaan sebagai pusat sumber belajar yang terorganisasi. Perbedaannya antara tipe C dengan tipe B, karena di Bandar Lampung ini yang sudah tipe B baru SMA Negeri 9, SMA Negeri 5, SMA Negeri 2, SMA Negeri 1, dan SMA Negeri 10. Ada 5 yang sudah tipe B, yang sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia, yang sudah sesuai dengan kriteria pusat sumber belajar. Yang lainnya masih tipe C, karena memang yang namanya perpustakaan atau pusat sumber belajar itu bukan jumlah buku, karena secara nasional bukunya harus minimal 1000. Yang dimaksud 1000 buku itu bukan buku pelajaran, tapi buku komik, buku yang lain. Tetapi sekolah salah kaprah bahwa pusat sumber belajar itu minimal ada 1000 buku pelajaran. Jadi buku pelajaran itu disebut dengan koleksi sekolah, bukan koleksi perpustakaan. Next. Kemudian ini data jumlah pengunjungnya. Di tipe C atau yang perpustakaan tipe C itu pengunjungnya sangat sedikit, hanya 132, tapi di tipe B itu bisa 306. Kenapa? Karena pusat sumber belajar sudah memenuhi syarat, mereka itu datang. Jadi secara tidak langsung bahwa pusat sumber belajar itu tempat belajar, salah. Pusat sumber belajar itu tempat rekreasi. Jadi boleh saja anak di sana nonton film, baca komik, baca koran, atau hanya sekedar numpang wifi gratis atau numpang AC. Nah, ini yang direkomendasikan bahwa banyak sekali bahwa selama ini pengelolaan perpustakaan menengah SMA Negeri Kota Bandar Lampung yang sebagai pusat sumber belajar hanya berasal dari buku-buku peraturan kepala perpustakaan dan undang-undang perpustakaan. Minimal ada 1000 buku pelajaran. Bahwa yang benar itu bukan 1000 pelajaran, tapi 1000 buku bacaan yang bukan buku pelajaran. Next. Pengembangan model hipotetik pengelolaan perpustakaan sekolah tipe C sebagai pusat sumber belajar. Masalah ini dikaji lebih mendalam guna memaksimalkan sumber daya manusia untuk menggerakkan kegiatan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar di SMA Negeri Kota Bandar Lampung berdasarkan ketersediaan sarana sumber belajar. Kenapa saya ambil hanya sekolah SMA negeri? Karena SMA swasta itu banyak juga yang memang yang penting hanya sekedar punya perpustakaan, ada juga yang sudah tipe A. Tetapi saya ambil sampel yang negeri karena jumlah SMA di Bandar Lampung ini banyak. Saya sampelnya di negeri. Next. Rumusan masalah, bagaimana potensi dan kondisi dikembangkannya model hipotetik pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar di SMA Negeri Kota Bandar Lampung. Bagaimanakah proses pengembangan model hipotetik pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, dan yang terakhir, bagaimana konstruksi karakteristik model hipotetik pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar yang berhasil dikembangkan. Next. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis potensi dan kondisi dikembangkannya model hipotetik pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar. Yang kedua, menjelaskan bagaimana proses pengembangannya. Yang ketiga, menghasilkan produk yaitu model hipotetiknya. Next. Nah, tujuan pustaka, menurut Guru Besar Teknologi Pendidikan Sidiarjo 2009 bab 5, pusat sumber belajar adalah suatu unit dalam suatu lembaga, khususnya sekolah, universitas atau perusahaan. Nah, ini yang harus kita pahami teman-teman mahasiswa. Pusat sumber belajar itu tidak harus ada di sekolah, ada di universitas, ada juga di perusahaan, ada juga di lingkungan masyarakat. Maka ada perpustakaan keliling, ada perpustakaan masyarakat dan perpustakaan desa. Ya. Jadi pusat sumber belajar itu banyak, tinggal terorganisir atau tidak. Kemudian yang berperan mendorong efektivitas serta optimalisasi proses pembelajaran melalui penyelenggaraan berbagai fungsi. Fungsinya perpustakaan atau pusat sumber belajar. Jadi Bapak Ibu, saya menyebutkan pusat sumber belajar atau perpustakaan itu sama. Ya, saya ambil simpel perpustakaan supaya lebih mudah simpel contohnya. Sebagai pusat sumber belajar, seperti layanan media. Media ini ada media cetak, ada media audiovisual, ada visual saja, atau internet. Pelatihan, karena di perpustakaan itu bisa digunakan tempat untuk pelatihan. Salah satu contohnya di SMA 9.
Itu sudah luas ruangannya, sering digunakan pelatihan. Kemudian layanan konsultasi pembelajaran. Jadi tidak melulu bahwa perpustakaan itu tempat belajar. Itu yang harus diubah karena fungsi dari perpustakaan adalah tempat rekreasi. Fungsi pengadaan, pengembangan produksi, media pembelajaran. Media pembelajaran itu banyak sekali, ada audiovisual, ada visual, kemudian ada fungsi penelitian dan pengembangan. Jadi Bapak Ibu ketika sudah menulis buku, apakah itu PTK ataupun apa, langsung cepat dibuat dalam bentuk cetak, dalam bentuk hardcopy, letakkan di perpustakaan supaya itu bisa dibaca oleh teman-teman atau anak-anaknya yang sudah ada di sana. Kemudian fungsi yang lain adalah yang relevan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Menurut Terry dan Darmono, pengelompokan fungsi manajemen pengelolaan perpustakaan seperti planning, organizing, actuating, controlling, dan akronim yang cukup dengan POAC. Sedangkan menurut Direktorat Pembinaan SMA, pusat sumber belajar diidentifikasi sebagai sistem pengelolaan yang terorganisasi serta menyusun, mengembangkan dan menyediakan pusat sumber belajar dalam mendukung proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai media informasi dan komunikasi, wahana belajar, dan media untuk kerja. Jadi kita ubah bahwa pusat sumber belajar saat ini tidak semua itu dalam bentuk buku atau teks, bisa juga dalam bentuk teknologi informasi. Sudah ada perpustakaan online, sudah ada e-book, sudah ya. Kami sekarang ini sedang menggarap e-modul untuk guru-guru SD, SMP, SMA se-Provinsi Lampung. Karena Lampung sekarang ini menjadi pilot project dari KPK. Next. Hakikat perpustakaan sekolah, perpustakaan adalah sarana penunjang pendidikan sekolah berupa buku dan bahan pustaka, proses pembelajaran. Ya, ini menurut Andi Prastowo. Kemudian ruang lingkup standar nasional, perpustakaan sekolah menengah atas, madrasah aliyah meliputi standar koleksi, prasarana, layanan, tenaga, penyelenggaraan, pengelolaan, pengorganisasian. Pengorganisasian ini masuk di pusat sumber belajar, Bapak Ibu. Salah pengorganisasian, maka pusat sumber belajarnya tidak jalan. Kemudian bahan perpustakaan, anggaran. Nah, perpustakaan itu tidak lepas dari anggaran. Jadi ada sekolah yang hanya perpustakaannya kecil, mungkin anggarannya belum ada, atau memang tidak dianggarkan, atau hanya yang penting syarat. Karena berdirinya suatu sekolah itu salah satu syarat pertama adalah perpustakaan atau pusat sumber belajar. Tapi banyak sekolah yang penting ada perpustakaan. Nah, ini yang akan dikaji nanti untuk dalam akreditasi sekolah. Kemudian perawatan kerjasama dan integrasi dengan kurikulum. Standar ini berlaku bagi perpustakaan sekolah menengah atas, baik negeri maupun swasta, baik SMA maupun SMK maupun aliyah. Fungsi perpustakaan, nah ini Bapak Ibu, fungsi perpustakaan atau pusat sumber belajar, fungsinya yang pertama sebagai pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar. Yang kedua, pusat kegiatan literasi, informasi. Literasi itu bisa membaca lewat online ataupun buku. Artinya, buku yang ada di perpustakaan itu harus buku-buku yang menunjang, bukan buku pelajaran. Buku pelajaran adalah bahan koleksi sekolah, bukan buku koleksi perpustakaan. Saya sudah tahun 2018 mengambil perpustakaan sebagai kepala perpustakaan yang ditandatangani oleh Kepala Perpustakaan Nasional langsung.